Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jenny Rapetmi dengan NIM D1B1 18111, kelas Agroteknologi B. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu mata kuliah analisis jaringan tanaman dan pupuk dengan judul tahapan kalibrasi alat pengukur konduktivitas dan suhu tanah. Yang pertama itu pengertian kalibrasi. Kalibrasi merupakan sebuah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional mengenai nilai penunjukan alat ukur, survei, dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu ditelusuri ke standar nasional maupun ke internasional untuk satuan ukuran atau internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Nah, selanjutnya itu tahapan kalibrasi. Rangkaian tahapan kalibrasi secara sederhana dapat dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu persiapan kalibrasi. Nah, dalam persiapan ini kita harus mempersiapkan alat untuk proses kalibrasi tersebut. Nah, alat yang akan dikalibrasi dengan alat standar dikondisikan pada kondisi yang sama sesuai dengan metode kalibrasi. Hal ini diperlukan untuk menghindarkan perbedaan hasil ukur akibat pengaruh lingkungan. Yang kedua yaitu pelaksanaan kalibrasi. Pelaksanaan kalibrasi harus dipilih oleh orang yang mengerti tentang kalibrasi yang akan dilaksanakan, misalnya telah pernah mengikuti kursus. Nah, yang kedua yaitu telah berpengalaman pada bidang dan dalam hal tertentu memerlukan persyaratan latar belakang pendidikan atau persyaratan fisik tertentu. Hal ini diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam pengambilan data. Yang tahap berikutnya itu kondisi lingkungan kalibrasi. Nah, kondisi lingkungan kalibrasi tersebut harus diatur sesuai dengan persyaratan metode kalibrasi, misalnya suhu dan kelembaban. Tidak selamanya kalibrasi harus dilakukan pada ruang yang terkondisi dengan ketat. Pengkondisian lingkungan kalibrasi biasanya dilakukan untuk kalibrasi peralatan yang mudah berubah akibat pengaruh suhu, kelembaban, getaran, cahaya, dan pengaruh lainnya. Nah, tahap berikutnya itu metode kalibrasi. Metode kalibrasi dapat mengacu kepada metode standar internasional maupun metode standar lainnya, seperti textbook, jurnal, buletin, dan manual peralatan. Namun, kita perlu memperhatikan bahwa acuan tersebut harus merupakan publikasi yang diakui oleh masyarakat luas. Selain itu, dari beberapa pilihan metode kalibrasi, dapat dipilih metode yang mudah dilaksanakan karena sulitnya mengikuti metode kalibrasi dapat berakibat kesalahan dalam pengambilan kalibrasi. Nah, tahapan yang kedua yaitu pelaksanaan kalibrasi. Yang pertama, pengamatan awal. Jika alat yang dikalibrasi berupa instrumen, kita harus memastikan alat tersebut dapat beroperasi normal. Jika alat berupa objek ukur, pastikan alat dapat dilakukan dengan baik. Pada prinsipnya, pelaksanaan kalibrasi tidak bertujuan untuk mengetahui prosedur karena alat yang tidak normal tidak bisa dikalibrasi. Tahapan yang kedua yaitu penyetelan. Dalam penyetelan, alat yang akan dikalibrasi biasanya untuk menghindari kesalahan pada titik nol. Penyetelan dapat berupa menyetel ke daratan, pembersihan alat dari kotoran, menyetel titik nol. Dalam hal ini misalnya kalibrasi neraca elektronik, penyetelan dapat berupa kalibrasi internal sesuai dengan prosedur dalam manual. Yang ketiga itu pengamatan kewajaran hasil ukur. Pengamatan ini yaitu dimaksudkan untuk memastikan kewajaran dalam penunjukan alat.
jika alat menunjukkan hasil yang tidak wajar, kemungkinan kita perlu penyetelan kembali atau perlu dicari penyebab ketidakwajaran penunjukan alat tersebut. Pengukuran. Pengukuran dilakukan pada titik ukur tertentu, seperti dinyatakan dalam dokumen acuan kalibrasi sesuai dengan kapasitas alat atau rentan ukur tertentu yang biasa digunakan oleh penggunaan alat. Jika dokumen acuan kalibrasi tidak menyatakan, biasanya pengukuran dilakukan dalam selang 10% dari kapasitas ukur. Harus dibuat mudah dibaca oleh pengguna alat. Pada waktu pengukuran, kita perlu melakukan pengambilan data dan tidak boleh melakukan kegiatan lainnya yang memungkinkan menyebabkan pembacaan atau pencatatan menjadi salah. Tahap berikutnya itu pencatatan. Pencatatan hasil ukur harus berdasarkan pada apa yang dilihat, bukan kepada apa yang dirasakan. Pencatatan harus dilakukan subjektif, mungkin dengan menggunakan format yang telah dirancangkan dengan teliti sesuai dengan ketentuan metode kalibrasi. Nah, tahapan yang ketiga yaitu perhitungan data kalibrasi. Data kalibrasi dihitung sesuai dengan metode kalibrasi. Perhitungan biasanya melibatkan pekerjaan mengkonversi satuan, menghitung nilai maksimum minimum, nilai rata-rata, standar deviasi, atau untuk menentukan persamaan regresi. Hasil perhitungan akan menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan dan penentuan ketidakpastian kalibrasi. Nah, tahapan yang keempat yaitu penentuan ketidakpastian. Penentuan ketidakpastian kalibrasi diperlukan karena ternyata bahwa hasil kalibrasi yang diperoleh dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain operator, alat kalibrasi, alat bersangkutan, lingkungan. Besarnya pengaruh faktor-faktor tersebut ada yang dominan, yang dapat diabaikan tergantung jenis kalibrasi yang dilakukan. Dengan demikian, nilai telusur atau kesalahan sistematik yang diperoleh dari kalibrasi tidak berada di satu titik tertentu, melainkan dalam suatu rentang nilai sebesar nilai ketidakpastian kalibrasi. Nah, tahapan yang kelima yaitu penerbitan laporan kalibrasi. Laporan kalibrasi hendaknya mengacu pada pedoman SNI 17025. Pada proses penerbitan laporan kalibrasi secara sederhana meliputi tahapan. Yang pertama, pengkonsepan, yang kedua, pemeriksaan konsep, dan yang ketiga, pengetikan konsep, dan yang keempat yaitu pengasahan laporan. Nah, baik, sekian presentase dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.